Oke, yang relate jangan angkat tangan. Tuh kan, semua relate sih. Jadi memang semua ngalamin ya. Ya, Salah spek atau salah orang nih? Ayo teman-teman, ayo. Cilisha, aku pengen nanya. Kan tadi kan sempat di-mention kalau manajer itu mesti bisa menempatkan karyawan posisi di bawahnya untuk menempatkan mereka di pekerjaan-pekerjaan yang memang perlu mereka yang operasional. Kalau misalkan suatu saat nih, load kerja lagi banyak banget nih, dan teman-teman yang di operasional itu butuh tambahan bantuan nih, lalu sesekali si manajer ini ikut turun tangan bantu ke bawah, itu actually boleh atau sebaiknya jangan ya? Tergantung ya situasinya, karena ketika dia turun tangan itu, apakah dia turun tangan ngatur supaya lebih efisien cara kerja timnya, kan bisa juga itu berarti dia turun tangan yang biasanya nggak pernah muncul terus tiba-tiba jadi muncul gitu, yang oke, Kak Herti kamu ke sana, Kak Ripka kamu ke sana, Kak Adrian kamu ke sana gitu, Kak Mega kamu ke sana, itu dia sebagai manajer turun tangan, atau dia sebenarnya ikut ikut ngebersihin jendela gitu ya, mari beri saya ember gitu, dan dia ikut ngebersihin jendela bersihin gitu. Nah, tergantung apa yang harus dia achieve. Jadi goalnya itu apa dulu? Apakah dia bisa berkontribusi paling efisien itu ketika dia mengkoordinasi, jadi bottleneck, backlog itu dia yang biasa bisa mengurai, atau sebenarnya emang butuh secara fisik nih semuanya. Oke guys, kita harus masukin ini ke truk jam 11 karena kalau nggak barangnya ditinggal gitu ya. Kalau gitu mau nggak mau kan dia juga harus ikut ngebantu sambil ngasih instruksi gitu ya. Jadi apakah salah ketika manajer atau director itu turun ikut mengerjakan sesuatu? Nggak salah, bisa aja, dan dari situ dia juga bisa menemukan, oh ternyata bottlenecknya di sini, ternyata kenapa ya saya tiap bulan kok malah jadi ikut jadi harus ikut lembur-lembur juga nih, pasti ada yang salah. Nah, yang kurang tepat adalah ketika dia kemudian tidak memperbaiki, sehingga ketika ini terjadi lagi tidak ada pelajaran atau perbaikan. Padahal posisi dia harusnya adalah tadi nih, continuous improvement, membereskan strategi operasionalnya misalnya, atau membereskan juga praktek-praktek atau prosedur-prosedur yang sebenarnya udah redundant gitu di situ. Nah, itu tugas dia tuh sebenarnya di sana. Jadi bukan di hari H ketika dia turun tangannya aja. So let's say dia sebagai manajer seniornya gitu ya, misalnya kan biasanya senior manager events gitu, atau senior manager facilities, atau senior manager marketing gitu misalnya. Dia itu punya tanggung jawab, punya tugas gitu untuk memberikan inovasi atau value add di unitnya. Jadi kalau misalnya dia nggak ngerti proses, gimana dia bisa memberikan value add ini di dalam posisi dia? Atau kalau lebih tinggi lagi, sebenarnya kita punya market nih buat orang-orang yang lagi masang-masang instalasinya, bisa kita bukain nih warung yang di sebelah gitu untuk biaya konsumsinya atau apa gitu. Nah, ini dia perlu memberikan value add ini, dan ini bisa dia dapatkan kalau dia mengerti proses yang ada di bawahnya. Dan cara dia memahami proses yang ada di bawahnya, kalau nggak observe, ikut terlibat gitu from time to time. Bahkan contoh Bluebird kalau nggak salah itu manajernya sampai direktur itu masih turun untuk melihat sebenarnya reaksi penumpang itu kayak gimana. Saya masih turun gitu ke lapangan juga untuk melihat ini kayaknya proses produksinya ada yang bottleneck deh. Karena ketika kita ada di tangga yang lebih tinggi tadi, kita bisa ngelihatnya tuh lebih jauh. Kita punya bird's eye view yang sedikit lebih tinggi dibanding teman-teman yang di bawah. Ada nggak sih matriksnya kayak dari manager ataupun dari head of department itu maksimum secara efektivitas, efektivitas itu dia bisa manage maksimum itu berapa orang ya? Pertanyaannya aku balik gini, kalau dia adalah direktur organisasi dengan 100.000 karyawan, dia masih harus mensupervise orang-orang di bawahnya. Nah, itu mau dihitung 100.000-100.000-nya atau mau dihitung yang direct reportnya dia, dimana direct reportnya dia itu akan terbagi by function. Jadi maksimum bisa supervisi berapa orang? Jawaban pendeknya adalah tergantung organisasinya udah punya sistem yang udah jalan belum.
kalau udah punya sistem yang udah jalan, maka minim supervisi organisasi ini bisa efektif. Jadi nggak harus di micromanage. Tapi kalau misalnya dia belum punya mekanisme yang harus ditungguin gitu ya, harus bisa supervise berapa orang sejauh mata memandang kita. Misalnya ini lantai produksi, kita bisa monitornya berapa orang nih yang bisa dilihatin on a day to day-nya. Tapi kalau kita punya sistem gitu di sistem manajerialnya, si SOP-nya, sistem produksinya, by unitnya itu, maka orang ini nggak perlu disupervisi pun, mau 100, mau 200, itu bisa jalan dengan sendirinya karena setiap orang tahu job description dia apa, dia harus mendeliver apa dengan kualitas apa, dengan resource apa gitu. Jadi supervision ini tergantung gitu si sistemnya udah ada atau belum. Tapi aku pengen nanya lagi deh, seandainya sistemnya ada, terus mekanismenya cukup efisien, in terms of direct reporting, dari pengalamanmu seberapa banyak seorang tuh mampu untuk fokus untuk mensupervisikan beberapa orang? Yang disupervise itu bukan orangnya ya, tapi fungsinya lebih banyak jatuhnya. Seringkali yang kita tergoda nih sebagai leader itu, aduh ini nggak beres nih, udah kita ikut nyemplung gitu di sana. Padahal di situ udah ada leadernya. Yang kita harus lakukan itu adalah leading the other leaders. Itu yang seringkali akhirnya kita intervensi. Sistem nggak jalan, makin nggak jalan lagi karena si yang leader ini tidak accountable terhadap apa yang mereka bentuk. Gitu sih. Jadi kalau misalnya let's say organisasi kecil, apakah yang supervising 5 orang, 6 orang better dari yang supervise 30 orang? Belum tentu, karena si kompleksitas tadi gitu, kompleksitas cara kerja organisasinya sama fungsi-fungsi yang harus dia manage itu seperti apa. Thank you, kejawab dan menarik banget, langsung bikin kepikiran banyak. Makasih Kak. Thank you. Ini ada yang DM juga nih, ada yang nanya, kalau kita rekrut supervisor, terus hasil screeningnya tesnya bagus banget, wah ini cocok nih pertanyaannya. Screening atau tes bagus, strength and weakness sesuai sama job, tapi along the way nggak sesuai sama hasil tesnya, itu miss-nya di mana? Nah, kadang-kadang speknya oke, orangnya oke, tapi kemudian ketika ditempatkan banyak externalities orangnya itu yang justru malah nggak oke atau tidak clearing the way untuk orang ini. Contoh ya, misalnya dibuka lowongan, kita butuh senior manager untuk warehouse inventory management gitu misalnya. Udah jelas nih job description-nya apa segala macam. Tapi kemudian si inventory management ini dalam proses kesehariannya tidak didudukkan ke tim produksi, ke tim logistik gitu ya. Sendiri aja gitu dia di silo. Pasti nggak sesuai itu, miss dia sendiri. Dan ketika dia miss itu, pertanyaan berikutnya biasanya ada komponen lain di dalam hasil tesnya tadi, problem solve atau enggak, punya inisiatif atau enggak. Jadi mungkin bisa ini nih, ngambil dari case ini soft skill atau yang diukur tuh gimana nih kalau misalnya tiba-tiba lah kok miss gitu. Nanti aku bisa share contoh case tadi. Ini aku lihat ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama ini Mbak Anissa ada raise hand, dan tadi ada 1 pertanyaan dari Pak Ari ya. Ya, selamat malam. Malam. Perkenalkan, nama saya Ari dari Jakarta. Pertanyaan saya simpel, bagaimana halnya apabila seorang manajer atau supervisor, tapi dia tidak punya anak buah, sementara mungkin salah satu tugas dia kan dia harus meng-KPI. Nggak punya anak buah berarti dia harus punya KPI, dia mensupervisi dirinya atau manage dirinya, atau dia itu harus memanage fungsi yang lain. Jadi tugasnya itu supervising bukan orang tapi unit yang lain. Let's say misalnya dia adalah supervisor untuk traffic gitu misalnya. Punya anak buah enggak, tapi dia harus koordinasi dengan security, dia harus koordinasi dengan parking, dia harus koordinasi dan supervising jalannya sebuah acara itu, karena dia tanggung jawabnya ini nggak boleh macet nih, ada VVIP lewat gitu misalnya. Jadi yang dilihat kembali itu adalah kompleksitasnya tadi, bukan dia punya anak buah atau enggak, dia jabatan atau seperti apa, tapi kita lihat lagi sih kompleksitas pekerjaan dan fungsi-fungsi yang harus dia manage tadi.